Hari ini dalam program Life Unlimited kita akan melanjutkan series kita Mukjizat Yesus. Kita akan belajar sesuatu yang sungguh-sungguh ajaib tentang Yesus dan menerima mukjizatnya. Mari kita masuk bersama di dalam program Life Unlimited. Halo, dan selamat berjumpa kembali kepada semua pemirsa Life Unlimited. Ya, ini adalah program Life Unlimited yang berarti hidup tanpa batas. Bagaimana kita bisa nikmati dan alami hidup yang sungguh-sungguh luar biasa bersama dengan Yesus. Tidak biasa-biasa, tidak hanya normal, tetapi hidup yang benar-benar luar biasa. Saya adalah host Susan Hoover untuk program ini dan senang sekali kita bisa jumpa kembali dan saya sangat bersyukur memiliki pemirsa yang setia, yang semangat, yang luar biasa. Ya, setiap bulan saya terima feedback dan saya terima laporan kesaksian daripada semua pemirsa yang hubungin hotline atau call center Life Unlimited dan kami sungguh diberkati sekali, diberi semangat kembali dengan semua kabar, kesaksian, dan yang lain-lain yang dikirim kepada kami. Seperti hari ini saya mau baca satu saya terima dari seseorang ibu yang ada dari Manado. Ya, ibu ini kemarin kirim kabar dia minta doa pertama kali untuk kedua cucunya yang mengalami sakit DB, demam berdarah. Dan sakit demam sementara, tapi harus ikuti ujian akhir di perkuliahan. Jadi ini masalahnya kan, lagi sakit tapi lagi harus ujian. Nah, tapi selanjutnya ibu ini memberi kabar kalau cucunya sudah Tuhan pulihkan dan sudah selesaikan pendidikannya juga. Jadi benar-benar tangan Tuhan sudah menolong ya untuk melalui situasi atau musim yang susah ini sampai semuanya sudah selesai. Puji Tuhan. Dan saya harap semua pemirsa yang lain juga akan menghubungi kami dengan hotline ini. Nomor WhatsApp dan nomor telepon akan ada muncul di bawah sepanjang program ini. Ya, kami mau dengar bagaimana program ini memberkati atau bagaimana kami boleh berdiri bersama-sama dalam iman dan percaya untuk mukjizat juga menjadi kenyataan dalam hidupmu. Hari ini kita akan lanjutkan series kita yang kita sudah jalani selama ini, Mukjizat Yesus. Mukjizat Yesus begitu banyak, belum habis-habis loh. Masih banyak sekali yang kita dapat belajari dan masih banyak yang kita dapat aplikasikan kepada kehidupan kita. Jadi saya harap jangan kemana-mana, karena hari ini kita akan belajar tentang satu yang agak unik, agak spesial. Kenapa? Karena ada di dalam kisah ini bagaimana seseorang datang memanggil Yesus karena lagi ada krisis, ya, lagi ada yang benar-benar perlu dia untuk dia datang. Tapi di pertengahan jalan Yesus berhenti untuk melayani orang lain. Dan saat akhirnya sampai, kelihatannya terlambat. Jadi pertanyaan saya, apakah memang Tuhan terlambat? Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak mungkin pernah salah. Ya, saya merasa seperti saya sering sekali terlambat. Ya, saya baru semalam itu mau pergi kumpul dengan satu tim misi dan makan bersama dengan mereka. Sampai-sampai saya pun tiba dan berkata, maaf saya terlambat. Saya selalu terlambat. Ya, seperti itu ya. Nah, itu memang saya Susan Hoover sering-sering terlambat ya, sering-sering tidak tepat waktu. Tetapi puji Tuhan, dia tidak terlambat dan tidak pernah salah. Yesus berhenti menolong orang lain, bukan artinya Yesus tidak akan tepat untuk menolong kita. Sampai ada perkataan Yesus yang sungguh-sungguh ajaib, dan itu menjadi tema untuk kita hari ini. Yesus berkata apa? Jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Itu saja yang Yesus katakan, dan itu pun satu hal yang kita bisa pegang dengan luar biasa. Bahwa bagian kita tidak ada yang lain. Yesus yang melakukannya. Bagian kita saja, jangan takut, percaya saja.
Ini dari kisah yang mana? Ada yang mau tebak nggak? Ini dari kisah yang mana yang saya ceritakan? Ini adalah dari kisah di mana Yesus menyembuhkan, bukan saja menyembuhkan, tapi membangkitkan anaknya Jairus dari kematian. Kalau kita mau baca bersama-sama dengan kisah ini, kita bisa buka di dalam Markus pasal 5 mulai dengan ayat yang 21. Berkata seperti ini, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang dia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika dia melihat Yesus, tersungkurlah di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu ke atasnya. Oke, nah dia benar-benar memohon seperti ini. Nah, bayangkan ini adalah anaknya hampir mati. Jadi seperti saya katakan, ini adalah satu krisis yang cukup besar. Benar-benar mendadak, tidak bisa santai-santai waktunya. Dia minta seperti itu. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Dan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Nah, saya tidak akan sampai membaca kisah di tengahnya. Kita pernah baca, mungkin di tempat lain pernah diskusi. Di sini, di mana ada seorang ibu yang sakit penaharan, sudah cukup lama, 12 tahun menderita, dan dia mau jamah ujung jubahnya Yesus untuk terima kesembuhan. Kuasa keluar daripada Yesus. Yesus berhenti untuk benar-benar memberikan pemulihan itu kepada ibu ini yang sudah lama menderita. Nah, dengan Yesus melakukan pelayanan ini, mereka agak lebih lama pergi ke rumahnya Bapak Yairus ini yang minta Yesus datang. Jadi berkata ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Jadi mereka merasa seperti ini, sorry sudah terlambat, sudah selesai. Jadi nggak usah mengganggu lagi, nggak usah suruh-suruh Yesus datang lagi. Sudah terlambat, sudah selesai, anakmu sudah mati. Jadi ini di mana kita mau temukan hari ini. Poin yang pertama kita hari ini adalah apa? Bahwa Yesus tidak pernah terganggu. Oke, Yesus tidak pernah merasa terganggu dengan kita minta sesuatu. Ataupun kita bisa katakan dengan kita lihat di kisah ini, iman Yesus juga tidak pernah terganggu. Yesus tidak terganggu untuk datang ke rumah, dan Yesus pun tidak terganggu imannya atau damainya untuk mendengar anak ini sudah mati. Yesus begitu stabil, tidak pernah terganggu oleh apapun. Nah, kita manusia, kadang-kadang kita lagi nikmati harinya, tiba-tiba dapat kabar, wah terganggu, kita bisa panik, kita bisa respon dengan panik. Saya sangat suka lihat pelayanan Yesus yang tidak pernah panik-panikan, yang tidak pernah terganggu, yang tidak pernah buru-buru, yang tidak pernah terlalu cepat atau terlambat. Yesus yang benar-benar stabil, kuat, luar biasa. Jadi kita dapat mengerti seperti ini. Kita mungkin seperti bapaknya untuk Yairus ini. Dia datang kepada Yesus, minta tolong. Padahal kita tahu kalau dia dari kepala rumah ibadat, artinya banyak-banyak teman-temannya adalah musuhnya Yesus. Banyak-banyaknya yang suka kritik Yesus. Tapi dia rela datang dan minta tolong daripada Yesus. Dan Yesus tidak terganggu. Yesus tidak menolak. Kamu yang tidak percaya, tidak mau. Yesus pun mau datang. Dan Yesus pun dengar kabar, kelihatan sudah terlambat. Yesus pun tidak terganggu oleh itu. Yesus tetap siap untuk melakukan sesuatu yang lebih besar lagi. Jadi saya harap kita juga bisa terima hari ini pewahyuan bahwa Yesus tidak pernah terganggu. Yesus selalu siap dan itu tidak pernah berubah. Yesus tetap sama baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Tidak pernah ada satu saat di mana kita mengganggu Yesus atau Yesus kehilangan damainya, sukacitanya. Tidak pernah. Yesus sempurna dan stabil. Makanya kita yang sering rasa terganggu perlu ambil kekuatan, ambil ketenangan daripada pribadi Yesus. Amin. Nah, kalau kita tahu atau mungkin mau ingat kembali bagaimana kisah ini dengan lebih jelas, mari kita ikut saya dalam klip yang singkat ini untuk mungkin kita bisa lihat sedikit dan mengerti sedikit kejadian yang dimana Yesus membangkitkan anak ini. No, what is this? Jairus, while you were gone, No.
Why do I hear mourners and flutes? I said not to do that. She was Your daughter sick. passed away. We had to make arrangements quickly. No, no, I went to find the teacher. He was going to heal her. Jairus, let's go in. Please stay here. We will... She will be well. What is all this laughing? He said she's only asleep. What a cruel thing to say. Do you know who you're talking to? If you were a member of the family, I would invite you in to see just how dead she is. What are you, a necromancer? Shame on you for saying such a ridiculous thing. Everyone out. You heard him. Michal, Where were you? I was finding this man. She is dead and you were gone. Why would you just leave us like that? Trust me. Please trust me and trust him. What? For what? Please. Arise. Oh, nearly my love. Oh, my love, it will make you awake. Are you okay? Let's just wait. Please, No, careful. Whatever you command, we shall do. Neely, you must be hungry. Ya, jadi kita sudah lihat di dalam video klip ini apa yang terjadi. Supaya lebih jelas lagi kita lihat di dalam firman Tuhan ketika ada kabar bahwa anaknya sudah mati dan mereka berkata, jangan menyusahkan, jangan mengganggu. Yesus lagi sudah selesai. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Yesus tidak berhenti. Yesus tidak katakan, oh maaf terlambat. Yesus bukan seperti Susan Hoover ya. Maaf saya datang terlambat ya. Yesus tidak salah. Yesus tidak berkata, oh karena saya melayani orang lain, ibu yang sakit pendarahan, saya melayani dia, saya terlambat dan tidak melayani anakmu. No, saya mau kita tangkap ya. Yesus tidak pernah berhenti. Yesus tidak pernah angkat tangan dan berkata tidak bisa. Ya, Yesus tidak pernah sampai berhenti dan berkata, oh tidak jadi, terlalu banyak masalah, terlalu banyak gangguan, tidak terjadi. Yesus berkata di sini, jangan takut, percaya saja. Artinya Yesus masih jalan, Yesus masih bekerja, tidak selesai. Sangat luar biasa. Lalu apa Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Nah, ingat pada budaya waktu itu, mereka bukan saja keluarganya yang nangis. Kadang-kadang mereka pun mempekerjakan orang untuk nangis dengan suara besar, untuk suara nyaring, untuk saat orang sudah meninggal. Jadi Yesus pun berkata kepada mereka, mengapa kamu ribut dan nangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Nah, kita tahu bagaimana respon mereka. Mereka tidak setuju dengan Yesus. Berkata mereka menertawakan dia. Makanya akhirnya diusir semuanya keluar dan hanya izinkan ayah, ibu ya yang masuk bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anaknya untuk membangkitkan dia. Jadi Yesus tidak berhenti. Dia tidak berkata, saya tersinggung di rumah ini. Saya ini Yesus, saya ditertawakan orang ini. Saya ditolak orang ini, saya mau keluar, saya sudah tersinggung dan sakit hati. Luar biasa sekali, Yesus tidak izinkan apapun menghentikan dia. Iman Yesus tidak berkurang karena situasi itu, kuasa Yesus tidak berkurang karena situasi itu. Yesus tetap ada, tapi dia hanya izinkan di situ. Memang orang yang sama dengan dia masuk ke dalam ruangan itu untuk membangkitkan anak ini dari kematian. Saya bersyukur sekali bahwa memang apapun tidak bisa hentikan Yesus. Bahkan kematian pun. Yesus berkuasa atas semuanya.
Nah, saya pun pernah lihat ya, ada tim saya yang saya pernah lihat seperti ini, melihat seseorang yang sakit atau perlu ditolong dan tidak bisa lupakan mereka, tidak bisa berhenti untuk berjuang untuk mereka. Ya, tidak bisa berhenti untuk mau melayani mereka sampai lihat mereka sudah pulih, mereka sudah sembuh, mereka sudah terima mukjizat Tuhan, mereka sudah diubahkan Tuhan. Bukankah itu hati Yesus yang begitu luar biasa? Bahwa Yesus tidak pernah seperti tidak sabar, Yesus tidak pernah seperti tidak cukup untuk bisa melakukan sesuatu. Tapi Yesus tidak pernah berhenti, Yesus tetap ada dan tetap bisa melakukan sesuatu. Apapun kondisi, tidak akan dapat halangi atau menghentikan Yesus. Kami pun baru-baru saja, bukan saja saya membuat acara ini, bicarakan mukjizat Yesus. Tapi baru kemarin setelah saya mengajar kesembuhan di sekolah Alkitab, di mana saya training semua murid saya, siswa saya di dalam sekolah. Saya mengajar mereka tentang kesembuhan dan minta mereka ikut praktik pelayanan kesembuhan itu bersama dengan saya keluar ke lapangan ya untuk melayani banyak orang di salah satu desa. Dan saat kami pergi ke sana malam pertama, wow luar biasa sekali, semua lancar, program jalan luar biasa, ramai, ratusan orang datang dan begitu banyak orang yang terima kesembuhan dan bersaksi mukjizat terjadi. Sampai saya pun wow, mukjizat terjadi di antara orang yang belum percaya kepada Yesus sebelumnya, hal-hal luar biasa terjadi. Wah, sukacita besar. Malam kedua kami datang. Saat masih di jalan, harinya cerah, semua baik-baik, langit biru. Tapi sampai ke tempat, saya bisa lihat awan gelap pas di atas desa itu. Benar-benar gelap sekali, sepertinya mau hujan deras sekali. Jadi kami mulai berdoa, usir hujan itu, tapi ada angin besar, mulai gerimis sedikit, banyak sekali gangguan. Kami masih jalan. Sampai di pertengahan acaranya, mati lampu. Waduh, mati lampu satu daerah semua mati lampu, masalah besar. Tapi saya di situ di dalam hati, saya percaya itu benar-benar hadirat Yesus begitu luar biasa. Saya tidak panik-panikan, saya lakukan apa yang saya harus lakukan. Dan di dalam hati pun saya merasa sukacita. Saya bisa merasa sesuatu yang luar biasa terjadi di desa ini. Merasa sukacita, akhirnya cari genset satu kecil untuk satu speaker bisa menyala untuk kami tetap memberitakan kabar baik tentang Yesus. Kami arahkan lampu dari mobil dan sepeda motor supaya ada penerangan dan tetap lanjutkan acara. Dan saat hidup kembali semua lampu dan semua listrik sangat luar biasa, kumpul lagi banyak sekali orang dan memang Injil diberitakan sekali lagi, pelayanan kesembuhan terjadi dan begitu banyak orang yang menerima mukjizat sekali lagi. Wow, karena apapun, ternyata hujan, angin kuat, atau mati lampu pun tidak menghalangi mereka untuk datang. Mereka tetap datang, tetap terima kesembuhan dan mukjizat. Sekalipun banyak hal tidak ada, lampu pun tidak ada, banyak hal tidak ada, itu tidak dapat menghentikan Yesus dan kuasa Yesus bekerja. Yesus luar biasa, tidak ada apapun kondisimu yang selama ini bukan saja tidak menjadi lebih baik, mungkin kondisimu lebih menurun, lebih buruk lagi kondisinya. Tetapi Yesus tetap dapat melakukan keajaibannya, mukjizatnya. Tidak ada yang membuat Yesus ragu, tidak ada yang membuat Yesus berhenti. Yesus sempurna luar biasa. Jadi saat kita pun bukan merasa kita tidak dapat percaya. Mungkin kita pun di dalam kondisi ini, Bapak ini pun merasa begitu kecewa, sudah terlambat. Yesus menguatkan dia dan berkata, jangan takut, percaya saja. Nah, saya percaya Yesus pun bicara kepada kita semua hari ini. Saat kita merasa tidak sanggup, saat kita merasa seperti lagi gagal dan tidak kuat untuk percaya, boleh kita mengandalkan Yesus, boleh kita terima daripada Yesus yang tetap memiliki iman, Yesus yang tetap memiliki sukacita, Yesus tetap memiliki damai sejahtera, Yesus yang tetap memiliki kekuatan dan kuasa yang stabil dan tidak berubah. Makanya bersyukurlah kita tidak jalani ini semuanya dengan diri sendiri, tetapi kita memiliki apa yang Yesus memiliki. Wow, luar biasa sekali, amin. Jadi kita terima daripada Yesus dan jalani daripada Yesus. Dan hal-hal yang luar biasa pasti bisa terjadi. Saya pun ingat di sini bukan saja satu kesaksian tentang
anaknya Yairus ini 2000 tahun yang lalu yang seperti dibangkitkan dari kematian. Kemarin-kemarin ada kecelakaan daripada anak pemirsa Life Unlimited yang benar-benar parah, krisis yang besar. Tetapi mereka berdoa dan lihat pertolongan Tuhan. Dan anak ini juga dipulihkan Tuhan dengan luar biasa. Wow, itu dari pemirsa. Kalau mau tahu lebih banyak lagi, karena itu mari kita lihat video kesaksian ini dari para pemirsa Life Unlimited. Anak saya itu dia bilang dia pergi beli gas. Lalu setelah itu dia sudah beli, dia pulang. Tiba-tiba ada mobil truk masuk. Jadi dia nggak bisa lagi menguasai setirnya. Lalu dia tabrak polisi tidur katanya. Nah setelah itu dia di situ sudah tidak sadarkan diri. Lalu yang orang punya rumah itu tempat dia celaka itu katanya orang itu yang tolong dia bawa ke rumah sakit. Nah waktu dia di rumah sakit itu masuk di ruangan IGD, waktu itu masih dibilang antara dia sadar sama nggak sadar. Dan setelah saya ke rumah sakit, saya lihat anak saya itu terbaring di tempat tidur itu. Hasil saya sebagai ibu, saya sangat sedih sekali melihat kondisi anak saya. Nah, lalu dia dimasukkan di ruangan ICU. Semalam di ruangan ICU, dia dipindahkan ke ruangan rawat. Habis di ruangan rawat itu 3 malam, dia dikatakan dokter bahwa kepala itu harus dioperasi. Nah, di situ kami ya merasa karena operasi itu biayanya besar. Yang kami pikir kami akan mengambil biaya itu. Dan saya minta bantuan doa dari Ibu Susan, mendoakan anak kami. Dan melalui doa yang memberi kami kekuatan. Dan karena jalan-jalan Tuhan semua yang mau diperlukan untuk operasi, semua itu ada. Dan dia dioperasi, habis itu dia didorong lagi ke ruangan ICU 2, di situ dia dirawat, tidak lama dia sudah sadar kembali. Dan sampai saat ini dia ada dalam keadaan sehat. Dan itu yang kami saksikan bagaimana pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan lewat anak kami. Wow, saya berharap kita benar-benar dikuatkan luar biasa. Itu dari pemirsa Life Unlimited. Itu sama seperti pemirsa saudara semua. Ya, dapat mengalami kuasa Yesus yang begitu luar biasa. Bukan saja yang kita baca di Alkitab 2000 tahun yang lalu. Ada anak seperti ini dibangkitkan. Tetapi sampai hari ini, kuasa Yesus itu masih ada, masih berlaku bagi kita semuanya. Seperti di kisah ini, sekalipun banyak alasan untuk tidak terjadi kesembuhan atau kebangkitan kepada anak ini. Di tengah jalan pun ada yang lain yang perlu dilayani. Yang Yesus pun harus berhenti untuk mereka. Saat datang pun sudah ada kabar bahwa kondisi sudah lebih buruk sampai mati. Mereka sudah tidak ada harapan. Sampai dia masuk rumah dia pun itu ditolak atau mentertawakan oleh pada orang yang ada di rumah itu. Banyak alasan untuk banyak mereka gagal. Keluarga ini pun gagal. Temannya atau komunitas ini juga gagal. Tetapi yang luar biasa, dan ini yang kita harus tangkap hari ini, Yesus tidak pernah gagal. Iman Yesus, kasih Yesus, Yesus sendiri tidak pernah gagal. Kita manusia gagal, tetapi Yesus yang tidak pernah gagal. Dan yang luar biasa, sekalipun kita sering tidak setia atau gagal, Yesus tetap setia dan dia tidak bisa gagal. Karena memang dia adalah Tuhan. Dia tidak dapat gagal, dia sempurna dalam segala sesuatu.
Dalam kisah ini apa yang dia lakukan? Berkata dia masuk ke kamar anak ini dan ayat 41. Lalu dia pegang tangannya anak itu dan dia berkata, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Wow, luar biasa. Memang Yesus benar-benar dapat membagikan. Dia nggak gagal. Dia mungkin kelamaan datang, ditawarkan atau apa, tapi dia tidak gagal. Yesus benar-benar luar biasa. Bahkan dikatakan di dalam Ayub 42 berkata apa? "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Hai pemirsa Life Unlimited, saya mau katakan kepadamu, bukan saja dalam penyakit, dalam masalah kehidupanmu apapun, mungkin dirimu pernah gagal. Tetapi kabar baik hari ini, kegagalanmu tidak membuat Tuhan pun gagal dalam hidupmu. Di sini keluarganya Yairus kelihatan gagal. Tetapi Yesus tidak gagal. Kita manusia memang tidak sempurna. Tetapi itu tidak mengganggu, itu tidak mengubahkan kesempurnaan Yesus. Yesus tetap sama dan Yesus tidak gagal. Rencana Tuhan tetap dapat dia melaksanakan di dalam hidupmu. Tetap dia buat itu berhasil dalam hidupmu. Yesus begitu baik dan luar biasa. Anugerahnya besar bagimu, kasihnya besar bagimu hari ini. Dan saya harap kita belajar di dalam kisah ini. Tidak semuanya seperti harapan mereka, tetapi di akhir mereka melihat kenyataan Tuhan yang sempurna. Mujizat besar terjadi. Kita bisa percaya itu juga bagi kehidupan kita. Yesus tidak berubah. Ya, dia tidak gagal, dia tidak pernah terganggu, dia tidak pernah berhenti, dan dia tidak pernah gagal. Mari kita andalkan Yesus yang ajaib. Jangan takut, percaya saja ada Yesus. Saya mau berdoa untuk semua pemirsa saat ini juga. Terima kasih Yesus, Engkau yang sempurna, Engkau yang baik. Dan saya berdoa Tuhan bagi setiap orang yang lagi dalam kondisi atau masalah atau apapun yang susah bagi mereka Tuhan. Saya percaya mereka bisa terima saat ini Tuhan. Pewahyuan. Engkau Yesus tidak merasa terganggu. Engkau tidak akan pernah berhenti dan Engkau tidak pernah gagal. Engkau dengan iman yang sempurna, dengan kuasa yang sempurna, dengan kasih yang sempurna, ada bersama dengan mereka. Kami terima daripada Engkau. Di mana kami lemah, kami terima kekuatan-Mu. Kami terima harapan yang baru. Saat kami mengandalkan-Mu, Yesus yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami terima, kami berdoa. Amin. Ya, kepada semua pemirsa Life Unlimited, hari ini saya harap diberkati, dikuatkan oleh pesan hari ini. Yesus ada bersama denganmu. Dan minggu depan, di hari ini, di channel ini, di jam ini, bisa ketemu lagi bersama dengan saya, Susan Hoover, di dalam program Life Unlimited, di mana kita akan belajar lebih lagi tentang Yesus yang luar biasa. Sampai kita jumpa lagi. God bless you all.